Hadirin hadirat saimin saimat hadakumullah. Puasa setiap tahun kita temui dan kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan. Karena memang puasa kita di bulan Ramadan statusnya wajib. Ada pertanyaan yang menggelitik kepada kita, sudahkah kita puasa? Terkadang ketika kita mendapat pertanyaan itu, kita agak tersinggung. Dan dengan pedenya kita mengatakan, saya udah puasa kok. Tiap datang bulan Ramadan saya puasa. Dari sejak pagi hari, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, saya tahan semua yang dilarang untuk kita kerjakan sesuai dengan aturan kaifiat ibadah puasa, sampai-sampai kepada hal yang tadinya halal saat itu diharamkan dan saya tinggalkan juga, saya nggak kerjakan. Itu pedenya kita yang puasa. Nah, pertanyaan ini sebetulnya manohok. Ditujukan kepada siapa? Pertanyaan, sudahkah kamu puasa? Nah, lalu pertanyaannya tentu bukan kepada orang lain, kepada kita yang setiap tahun begitu datang bulan Ramadan kita puasa. Di sini kita perlu merenungkan untuk kita kemudian bertanya lagi dengan pertanyaan orang tadi kepada kita, iya ya, saya sudah puasa atau belum? Karena puasa ini berbeda, ibadah yang sangat rahasia. Apakah kita sudah puasa atau kita belum puasa? Apakah kita sudah baik puasanya atau kita belum baik puasanya? Yang tahu hanya kita dan Allah. Orang lain nggak tahu. Maka andaikan ada pertanyaan seperti tadi, bukan kita kemudian saling bertanya antara kita dengan sesama kita, tapi kita yang bertanya ke dalam diri kita sendiri. Iya ya, saya udah puasa apa belum? Karena ada satu hadis yang ini perlu kita renungkan. Walaupun hadis ini udah diulang-ulang oleh setiap orang yang ceramah di bulan puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Kam min shaimin, betapa banyaknya orang yang puasa. Laisa lahu min siyamihi, tidak ada baginya dari puasa itu illal ju'i wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Hadis ini mengindikasikan bahwa dia belum puasa, karena tidak ada apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Nah, Nabi tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan kelompok, tapi hanya menyebutkan ada banyak di antara orang yang puasa itu nggak dapat apa-apa dari puasanya, berarti nggak puasa, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jadi pertanyaan tadi bisa dibalik sama kita. Lalu puasa yang sebenarnya seperti apa? Sementara ketika kita dapat lapar dan haus saja, belum dikatakan kita berpuasa. Nah, mari kita lihat kepada keinginan Allah di dalam Al-Quran
Yang ini pun ayatnya sering diulang-ulang. Bahkan bagi mubalik kalau udah bulan puasa pasti ayatnya ini pasti ini. Ayat gacoan. Dan saya ulang lagi ayat ini. Karena ini berkaitan dengan ibadah puasa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, ada ujungnya ini. Tidak hanya sampai kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, enggak. Ayat ini diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Nah, makna la'allakum tattaqun kalau untuk makna bahasa berdasarkan kaidah ilmu nahwu, la'alla ini adalah litaroji. Ada harapan di sana. Adanya la'allakum mudah-mudahan kalian. Itu makna lughawi. Makna nahwiyah. Karena la'alla ini bagian daripada kalimat taroji. Ya, ada tamani, ada la'alla. Ada litamani, ada litaroji, maaf. Ya, la'alla ini. Nah, hadirin kaum muslimin, lalu makna yang mana yang akan kita ambil? Tentu dua-duanya. Makna yang kedua adalah makna istilahi. Makna istilahi la'allakum tattaqun adalah litahqiq. Menyatakan kepastian. La'allakum tattaqun pasti kamu jadi orang yang takwa. Mari kalau kita urut lagi dari awal makna bahasa kitanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Makna yang pertama, mudah-mudahan kamu jadi orang yang takwa. Ini ya makna yang pertama. Sekarang mari kita maknai makna yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari makna yang dua, mudah-mudahan dan pasti ini, kita puasa kita sekarang masih di mana? Masih di harapan menjadi orang takwa atau pasti ada jadi orang yang takwa kita ini? Ini namanya menguak, mengungkap dengan pertanyaan tadi, udah puasa belum kalian? Gitu. Padahal tadi saya sebutkan dari awal prolognya adalah kita setiap tahun manakala kita masuk Ramadan kita puasa. Tapi kemudian ada pertanyaan tadi, udah puasa belum kamu? Nah, jawaban itu ini poinnya, jawaban ini. Jadi la'allakum tattaqun ini akan diartikan oleh kita, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa, apa pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Mana yang kita inginkan? Bingung kita pun. Karena kita nggak ngerti. Mana yang kemudian berupa doa, mana yang berupa kepastian. Padahal tadi ada makna dua dari kalimat la'alla itu, litaroji dan litahqiq. Nah, lalu berkaitannya dengan ibadah kepada Allah, apapun bentuk ibadah kita yang wajib, pasti ujung-ujungnya takwa. Pasti ujung-ujungnya takwa. Dan memang dalam hidup ini kita harus punya perbekalan takwa. Ya. Di mana dalam ayat yang lain, wal tandur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullah. Hendaklah kalian semua bersiap-siap perbekalan untuk hari yang besok.
hari yang akan datang. Ma qaddamat lighad, yang akan kamu temui di masa yang akan datang. Apa itu perbekalannya? Takwa kepada Allah. Bahkan dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu mempersiapkan perbekalan untuk hidup yang masa yang akan datang. Fa inna khairaz zad at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan untuk kehidupan yang masa yang akan datang adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.